saya kok nggak bangga lagi pas pulang. Tidak hanya dilarang di kampus, tapi juga dipersekusi di pematang sawah. Dan ternyata di Unila begitu juga. Saya membayangkan karena sudah beda pulau dan sinyal kekuasaan itu sudah mulai jauh, harus nyebrang pulau, saya pikir akan berbeda. Sama juga ternyata. Tidak boleh juga diskusi di kampus. Jadi harus dilakukan di gedung perkawinan ini. Gedung perkawinan kan ini kan? Saya sebenarnya hari ini prihatin dengan satu undang-undang yang barangkali akan kena juga kepada Rocky Gerung, kena juga kepada Refli Harun, dan sebelumnya kena kepada siapapun yang dianggap menyebarkan berita bohong. Jadi kita kadang-kadang lupa bahwa katanya undang-undang ITE yang berbahaya. Enggak. Yang berbahaya itu bukan undang-undang ITE, bukan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang yang berbahaya itu adalah Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya bukan subscriber saya, nggak kenal. Kalau saya datang sama Rocky Gerung, cuma Rocky aja yang disapa, yang lainnya nggak disapa. Jumpa lagi. Karena itu daripada saya bicara hukum dulu, saya mau bikin buat pantun. Bacakan pantun, dan baru saya bikin pantun ini kira-kira berapa menit yang lalu. Saya lebih bikin pantun daripada berorasi, karena orasi biarlah Rocky ya. Saya bikin pantun saja, tapi nanti saya singgung-singgung sedikit. Boleh kan Mega ya? Boleh ya. Ada juga pantun buat Mega ya. Oh, makasih udah disiapin ternyata. Istimewa banget ya. Tolong ya, nanti kalau saya bilang pantun bilang cakap ya. Nah ini saya baca karena yang saya bikin 45 pantun. Kalau satu pantun hafal saya. Nah, tiap tahun pulang kampung, tempat keluarga datang berhimpun, senang sekali menginjak lampu, maka saya ucap tabrik pun. Luar biasa ya, bagus banget mantannya. Nggak kepikiran buat kayak gitu. Tahu gitu saya balas, tapi saya nggak punya balasan ya. Nggak punya, nanti aja ya. Oh, kelihatan Mega mulai naksir sama saya ini. Tidak hanya Rocky. Nah, karena itu saya bikin pantun buat Mega langsung, ya kan? Sungguh bersemangat sang aktor. Oke. Ini suara jelas ya? Kok kayak up and down ya? Ada? Mau tuh berapa? Rocky Gerung langsung cemburu dia. Sungguh bersemangat sang orator. Kritiknya tajam, sangat menyengat. Sungguh cantik sang moderator.
Jakartanya mana? Kenapa hanya Rocky yang kau ingat? Enggak ingat semua kok, ingat semua. Karena di samping aja, pas di samping gitu jadi ya? terus. Ini untuk kalian mahasiswa ya. Ini kan pantunya untuk semuanya, ini untuk kalian mahasiswa. Pagi-pagi hujan lebat. Pergi kemana? Jangan ditanya. Mahasiswa Unila memang hebat. Beda jauh dengan rektornya. Waduh, beda ya. Saya nggak bilang rektornya lebih baik atau lebih buruk, tapi jauh bedanya. Iya, jauh. Oke. Dia punya kuasa, kami tidak. Ya. Nah ini the last but not least, pantun buat sahabat saya, senior saya Rocky Gerung ya. No Rocky no party. No counter ya. Oke. Tanah mendaki pematang siantar. Lihat Situmorang sedang aksi. Ini Situmorang. Ya, lihat Situmorang sedang aksi. Bang Rocky memang pintar. Sayang sering dipersekusi. Jadi cukuplah pantun itu ya. Karena saya sebenarnya mau mewakilkan waktu saya buat Rocky Gerung. Tapi ya saya akan diundang juga bicara di sini ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua sudah subscribe channel saya. Sudah belum? Keren channel ya. Refli Harun channel. Nanti jangan lupa ya, subscribe Refli Harun, subscribe Rocky Gerung Official, subscribe Saud Situmorang ya. Karena disitulah akal sehat muncul. Saya lihat ya, selain akal sehat juga New Balance ya, keseimbangan baru. Saya tadi intip sepatunya Rocky Gerung, ternyata New Balance, benar kan? Coba lihat tuh, New Balance. Jadi keseimbangan baru ya. Saya deja vu ya, saya katakan di Jogja, kok bisa ya? Balik lagi after 25 years, setelah 25 tahun, kok kita balik lagi ke era seperti yang kita kritik semula. Saya berasumsi di antara kawan-kawan semua itu belum lahir pada tahun 1998. Ya kan? Ada yang lahir di bawah tahun 1998? Nggak ada kan? Kecuali yang kuning gitu ada. Yang kuning, hijau, biru ya. Dan dulu saya, Bang Rocky, kemudian Bang Saud, kemudian Bang Habib itu merasakan betul yang namanya pemerintahan Orde Baru. Salah satunya adalah kita tidak bebas berbicara. Jadi kalau berbicara sedikit agak berbeda, insya Allah akan dipermasalahkan. Paling kecil dipersekusi, ya kan, atau ditangkap dan ditahan. Dan ketika saya ke Yogyakarta kemarin, saya heran. Ketika saya mahasiswa, itu yang namanya kampus saya tidak sebut kampusnya, karena saya takut nanti dibilang ijazah saya palsu. Karena kebetulan dari kampus yang sama ya, itu. Saya tidak ngomong orang ya, saya ngomong tentang kampus gitu. Saya heran, dulu waktu zaman Orde Baru, kampus saya itu adalah salah satu kampus kerakyatan, kampus perjuangan, kampus yang melawan, banyak memunculkan aktivis-aktivis. Jadi waktu itu adik angkatan saya misalnya seangkatan Denny Indrayana ke bawah misalnya, itu sudah mengundang Ali Sadikin ketika di kampus lain dilarang. Tapi kampus saya itu mengundang Ali Sadikin dan nggak ada masalah. Artinya kalau kita benar, kita melawan, dekannya memberikan tempat, rektornya berani, selesai. Karena kan ada otonomi di kampus, kita kan bicara ilmiah, ada panggung akademik yang bisa kita manfaatkan. Tapi kenapa kemudian saya kok nggak bangga lagi pas pulang? Tidak hanya dilarang di kampus, tapi juga dipersekusi di pematang sawah. Sedih sekali kan? Sampai Rocky Gerung yang keren itu harus lewat di pematang sawah untuk diskusi. Refli Harun dia dilempar botol aqua, bukan botol aqua, Le Minerali, ada mereknya ya. Ya, mereknya Le Minerali. Tolong Le Minerali ya, nanti bayar ke saya. Jadi dan ternyata di Unila begitu juga.
Saya membayangkan karena sudah beda pulau dan sinyal kekuasaan itu sudah mulai jauh, harus nyebrang pulau, saya pikir akan berbeda. Sama juga ternyata. Tidak boleh juga diskusi di kampus. Jadi harus dilakukan di gedung perkawinan ini. Gedung perkawinan kan ini kan? Gedung serbaguna. Oh, gedung serbaguna, tadi gedung perkawinan. Karena kalau gedung perkawinan atau serbaguna atau itu ada pantunnya juga. Ini pantun anak saya yang disampaikan anak saya yang saya bikin. Untuk Rocky juga. Tersebutlah kisah di daun lontar, tentang raja dan permaisuri. Bang Rocky sangatlah pintar. Kok betah hidup sendiri? Disindir lagi tuh. jadi itu yang ingin saya share ya, satu mood saya. Yang kedua, ini kalian salah memilih narasumber. Saya orang hukum ya, kalau saya bicara law enforcement. Tetapi kalau kita bicara tentang middle income country ya, tribe seperti itu, dan kemudian juga menatap Indonesia maju, tantangan masa depan global, saya agak alergi dengan kata-kata maju ini ya kan. Karena biasanya kalau kita buat maju, nggak maju negara itu ya. Kabinet Indonesia maju ya kan. Tapi faktanya, saya nggak bilang ya. Saya cuma tanya faktanya apa gitu ya. Kemudian ada juga koalisi Indonesia. Kenapa? Ini saya khawatir adik-adik kawan-kawan proksi dari situ enggak ya? Proksi aman. Oh aman ya. Karena tadi Mega sudah mengaku saya tidak merah tapi hijau. Padahal perpaduan hijau dan merah itu jadinya kuning. Kuning ya? Kuning ya. Oke, ada satu hal yang saya ingin concern ya. Karena saya orang hukum, nanti biarlah Bang Rocky yang bilang soal trap ya, middle income trap itu. Gini, saya sebenarnya hari ini prihatin dengan satu undang-undang yang barangkali akan kena juga kepada Rocky Gerung, kena juga kepada Refli Harun, dan sebelumnya kena kepada siapapun yang dianggap menyebarkan berita bohong. Jadi kita kadang-kadang lupa bahwa katanya undang-undang ITE yang berbahaya. Enggak. Yang berbahaya itu bukan undang-undang ITE, bukan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang yang berbahaya itu adalah Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana. Catat ya? Undang-Undang 1 1946 tentang peraturan hukum pidana. Undang-undang itulah yang membuat masyarakat, ulama, dan aktivis dipenjarakan. Habib Rizik Syihab, Habib Bahar, Syahganda Nainggolan, kemudian Jumhur Hidayat, Anton Permana, Gus Nur, Bambang Tri, Rocky Gerung juga sedang diperkarakan dengan undang-undang itu. Berapa kali sudah ditanya. Refli Harun juga dilaporkan dengan undang-undang itu karena dianggap menyebarkan berita bohong. Padahal apa sih berita bohong itu misalnya? Kita bilang hoax. Maka kalau definisi undang-undang itu yang dipakai oleh penguasa mudah sekali. Berita bohong itu adalah kalau kita membuat suatu ujaran, suatu pendapat, suatu teori yang tidak disukai oleh kekuasaan, maka itulah berita bohong. As simple as that, bayangkan. Jadi kalau misalnya kekuasaan tidak suka kita, maka apapun yang dikatakan kita adalah berita bohong. Kacau kan? Saya dilaporkan lagi loh. Saya dilempar botol, bukannya saya melamporkan, ya yang diduga melempar itu yang melaporkan saya. Kacau dunia ini, sudah terbalik gitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa undang-undang itu masif digunakan? Itu tidak ada bedanya ketika zaman Orde Baru dulu kita menggunakan undang-undang subversif untuk mengkerangkeng aktivis-aktivis. Waktu itu kalau misalnya berbeda pendapat dengan pemerintah dianggap menghasut karena undang-undang subversif, undang-undang 11 kalau tidak salah PNPS sama. Jadi polanya kurang lebih sama. Bahkan undang-undang ini jauh lebih mudah karena bisa melakukan yang dinamakan konflik horizontal. Jadi tidak hanya melawan negara. Kalau dulu kan di rezim Orde Baru kita melawan state and civil society.
Jadi jelas tuh dia vertikal, ya kan? Tapi sekarang kita bisa dibenturkan dengan masyarakat. Ketika misalnya Rocky Gerung mengkritik IKN, yang marah ternyata kelompok masyarakat yang entah digerakkan entah enggak itu soal lain, tapi dibenturkan dengan konflik horizontal. Nah, kalau kita mau mengkritik, kenapa saya kira susah negara kita maju adalah seringkali kekuasaan itu justru memelihara orang-orang untuk mempersekusi kelompok lain. Makanya waktu saya pidato di Universitas Flores, menarik sekali karena itu tempat Pancasila lahir. Bung Karno di sana, muncul ayat-ayat atau pasal-pasal atau sila-sila Pancasila. Maka saya katakan negara tidak boleh menggunakan kelompok masyarakat untuk menghantam kelompok masyarakat lainnya. Negara tidak boleh menghantam satu kelompok masyarakat lainnya. Maka kritik saya terhadap pemerintahan presiden sekarang ini misalnya satu saja. Saya mengatakan harusnya setelah seorang presiden itu terpilih, siapapun dia, siapapun namanya, dicalonkan dari partai manapun, maka relawan-relawan yang terbentuk itu harus bubar. Karena dia become the President of Republic of Indonesia. Dia menjadi Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden para relawan. Dan tidak boleh para relawan misalnya menggunakan nama seorang presiden untuk kegiatan-kegiatan non-state activities. Hukumnya begitu. Tapi yang terjadi kan tidak demikian. Dipelihara bahkan ketika tidak ada kontestasi 2024 yang mengikutkan incumbent. Nunggu blessing, kira-kira calon 2024 yang bisa digunakan, yang bisa ditunggangi relawan siapa atau sebaliknya. Nah ini persoalan. Makanya kemudian saya selalu berharap di terakhir ya jelas sebelum Megawati lihat saya kan, Mega udah lihat katanya time waktu, ya kan. Nah saya bilang terakhir saya selalu mengatakan ini setiap saya ngomong, it could be possible pemilu 2024 itu pemilu comberan saya katakan. Yakin nggak pemilu 2024 akan jujur dan adil? Nggak yakin kan? Pernah nggak sudah menerima pemberian amplop dan lain sebagainya? Sudah pernah? Nggak kan? Nah, dari sekarang saja, mulai dari penyelenggara pemilu sudah bermasalah, pengawas pemilu bermasalah, calon peserta pemilu bermasalah, peserta pemilu dari partai politik bermasalah, ya kan? Dan kekuasaan yang menaungi pemilu juga bermasalah, cawe-cawe dan lain sebagainya. Maka sangat mudah sekali secara teoritis on the paper, pasti pemilu ke depan curang. Pasti pemilu ke depan berisi penuh dengan skenario-skenario untuk memenangkan atau mengalahkan seseorang, atau memenangkan dan mengalahkan partai politik tertentu atau calon tertentu. Maka 2024 apapun yang terjadi, kalau tidak ada skenario lain, kan begitu. Yang namanya kekuasaan itu kan bisa fix term, tapi bisa juga diperlambat. Maka kita akan ada seorang presiden. Tapi mudah-mudahan, ya, saya berkampanye dengan hati nurani, tidak tanpa menyebut nama, bahwa 2024 itu tetap akan terpilih pemimpin yang lebih baik dibandingkan pemimpin yang ada sekarang, pemimpin yang lebih baik dari semua pemimpin yang dicalonkan. Siapa namanya? Terserah kawan-kawan semua mengimajinasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.